Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah buat sekalian, di pagi hari ini kita sedikit melanjutkan kajian ilmu ushul tafsir dari Muqaddimah Tafsir Ibnu Juzai rahimahullah, ya, melanjutkan pembahasan tentang 12 ilmu yang dibutuhkan dalam ilmu tafsir, yang kita sekarang masuk di kisah, ya, kisah-kisah. Wa ammal qasasu, dan adapun kisah-kisah, fahiya min jumlatil ulumi allati tadammanaha al-Qur'anu. Dia adalah termasuk kumpulan dari ilmu yang dikandung oleh Al-Quran. Fala budda min tafsirihi, ya, maka mesti menafsirkannya ya, artinya tafsir Al-Quran butuh, ya, kepada penjelasan dari kisah-kisah, ya, karena memang kisah ini porsinya cukup banyak di dalam Al-Quran. Itu menempati sepertiga, ya, dari Al-Quran itu isinya adalah kisah. Ila annad daruriya minhu, ya, hanya saja yang paling penting, yang mendesak, ya, darinya, ya, dari kisah itu atau dari ilmu kisah itu adalah ma yatawaqqafu tafsiru alaihi, ya, apa yang tafsir itu bergantung kepadanya. Ya, artinya yang pentingnya saja, begitu, ya, yang bisa memahami secara inti, ya, dari kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa masih wadzalika ziyadatun mustagna anha, ya, dan apa yang selain daripada itu adalah tambahan yang tidak perlu, ya, tidak membutuhkan kepadanya. Ya, rincian-rinciannya misalnya tentang waktu-waktu, tempat, nama-nama dan sebagainya, ya, itu tidak terlalu penting, ya, di dalam kisah itu. Wa qad aktsara ba'dul mufassirina min hikayatil qasasi sahihi wa ghairi sahihi, dan sebagian ahli tafsir telah membanyakkan, ya, menceritakan kisah-kisah, ya, yang sahih dan yang tidak sahih. Hatta annahum zakaru minhu ma la yajuzu dzikruhu, sampai, ya, bahwa dari mereka yang menyebutkan, ya, di antara kisah itu apa yang tidak boleh disebutkan. Ya, artinya yang tidak layak untuk disebutkan, mimma fihi, ya, karena di dalamnya taksirun biman sibil anbiya'i, ya, karena di situ ada mengurangi kedudukan para nabi, ya, misalnya kisah-kisah yang Israiliyat yang tidak benar, ya, yang menunjukkan ketidakpatutan, ya, bagi nabi, misalnya ketika menyebutkan kisah-kisah para nabi ada perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak layak dilakukan oleh nabi, begitu. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Au hikayatun ma yajibu tanzihuhum anhu, ya, atau cerita yang wajib untuk dibersihkan darinya, ya. Gitu. Jadi juga harus
betul-betul apa namanya, selektif ya di dalam memilih kisah-kisah yang jelas ya sumbernya, riwayatnya, ya juga kita bisa menimbang juga secara timbangan syariat. Apalagi kalau bicara tentang nabi ya, nabi kita semua, dalam akidah kita ya mereka semua adalah maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu itu adalah akidah. Ketika ada kisah-kisah yang menunjukkan, eee, apa namanya, kekurang patutan ya, perilaku-perilaku yang tidak patut, maka Eee, hal seperti itu bisa bertentangan ya dengan kemaksuman para nabi itu, gitu ya. Jadi dalam hal kisah-kisah juga harus, betul-betul kita, selektif tidak menerima ya semua yang disebutkan ya di dalam berbagai tafsir, kitab tafsir itu. Itu ya tentang kisah. Kemudian berikutnya wa amma tasawufu, dan adapun tasawuf ya atau ilmu suluk ya atau ilmu tazkiyah, falahu ta'alluqun bil Quran, dan dia memiliki kaitan dengan Al-Quran, lima warada fil Qur'ani minal ma'arifil ilahiyah. Ya, karena terdapat di dalam Al-Quran dari eh, pengetahuan ketuhanan, ma'arif al-ilahiyah, ya yang menunjukkan kepada ma'rifatullah gitu, untuk mengenal Allah. Wa riyadatin nufus ya, dan melatih jiwa ya, mensucikan jiwa, wa tanwiril qulubi wa tathiriha ya, menerangi hati dan membersihkannya, bi iktisabil akhlaqil hamidah ya, dengan mengusahakan ya untuk memiliki akhlak yang terpuji, wajtinabil akhlaqiz zamimah, dan menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Ya, dan itu sebetulnya adalah bagian ya dari ihsan ya. Rukun agama yang ketiga yaitu ihsan, itu rinciannya banyak di dalam ilmu suluk atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah. Begitu, yang tentu saja dari ilmu ini apa namanya, bercampur juga dengan kebatilan, dengan kebid'ahan, ya kan? Oke, tapi bukan berarti kemudian menafikan tidak ada sama sekali. Dia tasawuf itu sebagai ilmu, ya sebagai ilmu yang awalnya asasnya begitu ya, para ulama-ulama ya awal ya mereka betul-betul berpegang teguh di atas sunnah. Ya landasannya jelas ya, Al-Quran, sunnah, dari dalil syariat ya. Begitu. Sehingga kalau ada penyimpangan ya tinggal disingkirkan saja penyimpangan itu ya, bukan berarti menafikan tasawuf atau ilmu suluk secara ilmu. Maka termasuk di dalam tafsir juga ya tentu ada kaitannya. Ya karena dia adalah apa namanya, inti yang ketiga ya dari ajaran Islam ya. Karena ajaran Islam ini kan ajaran intinya ada tiga ya, akidah, akhlak, dan fikih begitu. Ajaran intinya yang menjadi buah dari tiga rukun agama itu, iman, Islam, dan ihsan. Sehingga ya pasti banyak berkaitan dengan akhlak, dengan suluk, dengan tazkiyah gitu ya. Karena dia juga menjadi apa namanya, tujuan dari diutusnya Rasulullah SAW kan. Ya, kama arsalna fikum rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, tazkiyah, mensucikan mereka.
Ya, sehingga bisa diperjelas, bisa ditafsirkan ya dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu suluk, ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan masalah pensucian jiwa yang berkaitan dengan akhlak adab ini. Waqad takalamatil mutasawwifatu dan sungguh telah berbicara para ahli tasawuf fi tafsiril Quran di dalam tafsir Al-Quran. Faminhum man asana wa ajada, di antara mereka ada yang bagus ya di dalam mengkaji ya dari si ilmu tasawufnya dan berkualitas bagus. Wa wasala binuri basiratihi, dan sampai dengan cahaya basirohnya ila daqaiqil ma'ani, kepada makna-makna yang mendalam. Ya, wa waqafa ala haqiqatil muradi, dan mereka apa bertahan ya di atas hakikat yang dimaksud, ya artinya tidak melampaui kepada yang dimaksud daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu. Wa minhum man tawaghala fil batiniyati, dan di antara mereka ada juga yang terjerumus ya ke dalam kebatinan, wa hamalal Qur'ana ala ma la taqtadihi lughatul arabiyyah. Ya, dan mereka membawa Al-Quran kepada yang tidak apa namanya, ada tuntutannya dari bahasa Arab, keluar ya dari bahasa Arab, yang mereka kemudian menafsirkannya secara kebatinan, hal-hal yang jelas misalnya secara zahir, secara zahir ya dari makna ayat-ayat itu, tapi mereka tarik kepada makna batin yang tidak terkandung dalam secara bahasa ya, secara makna bahasa dari ayat-ayat itu. Nah, tentu ini adalah melampaui batas. Tafsir-tafsir tafsir-tafsir yang seperti ini ya tidak boleh kita menerimanya. Nah, makanya Ibnu Juzai ini beliau ahli di berbagai bidang ilmu ya. Ilmu tafsir termasuk juga ilmu tasawuf, beliau memiliki kitab ya. Memiliki kitab-kitab yang beliau tulis berkenaan dengan ilmu tasawuf. Juga secara ahli bahasa, juga ahli fikih ya di mazhab Malik, ya usul fikih. Beliau kuat ya di berbagai bidang keilmuan begitu, sehingga nanti yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu suluk ini beliau membahas. Tetapi kemudian pembahasannya ya selektif gitu, pembahasan yang tidak keluar dari timbangan syariat. Ya, nanti bisa dicari ada kitab-kitab beliau yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu suluk. Waqad jama'a Abu Abdurrahman As-Sulami ya kalamahum ya, mengumpulkan perkataan mereka fi tafsir, dalam kitab tafsir, fi kitabih, dalam kitabnya sammahu, yang dia namakan al-haqaiq, hakikat-hakikat. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bal huwa bawatil. Ya, tapi dia sebenarnya isinya adalah kebatilan-kebatilan, bukan haqaiq. Ya, bukan ya hak itu kan lawannya batil. Isinya kebatilan-kebatilan. Jadi ada ulama yang menilai seperti itu kitab haqaiqnya ya, Abdurrahman As-Sulami ini. Tetapi kata Ibnu Juzai, wa idza ansabna, kalau kita insaf, nah, kalau kita adil menilai, secara adil menilai, tidak berlebihan dalam menilai, qulna, kita akan katakan inna fihi haqaiqu wa bawatil. Sesungguhnya di dalamnya ada yang haknya dan ada yang batilnya. Nah, ini ya kalau ahli itu kan, kalau orang ahli itu bisa menilai itu secara fair gitu. Memang ada kebatilan, tetapi kemudian tidak apa namanya, mengeneralisir semuanya batil. Yang hak ya kita katakan hak, yang benar kita katakan benar. Nah, inilah dalam hal ilmu syar'i ini juga kita harus belajar menilai sesuatu itu secara adil, secara proporsional ya. Ya, kebanyakan orang sekarang menggeneralisir semua. Ketika misalnya ilmu tasawuf ada
kebatilan, ada penyimpangan, ya ada keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan akidah Islam, misalnya Widatul Wujud gitu ya, hulul gitu dan sebagainya, yaitu jelas dalam timbangan syariat menunjukkan kepada kekufuran. Tetapi bukan berarti kemudian ilmu tasawuf seluruhnya menjadi batil. Ya kan? Kebanyakan orang kan menilai, mengeneralisir begitu saja. Ya, padahal tidak Empat, semuanya begitu. Kita harus menilai 8, secara 7. adil, secara fair begitu ya. Nah, maka Ibnu Juzai juga menilai misalnya kitab, salah satu kitab ini memang di dalamnya ada kebatilan, tetapi juga ada yang benarnya. Maka zakar fi hadzal kitabi, dan sungguh kami telah menyebutkan dalam kitab ini, ya dalam kitab beliau ini tafsir At-Tasil Ulumi Tanzil, ma yustahsanu minal isyarati sufiyah, apa yang bagus dari isyarat-isyarat sufiyah, ya duna ma yata'arradu aw lahu fihi, ya tanpa apa mayu tarodu, ya duna mayu tarodu au yuqdahu fi, ya selain daripada yang ditentang, ya atau yang ada kecacatan di dalamnya, ya jadi kalau apa ya, dari ilmu tasawuf yang menyimpang, ya begitu bahkan bertentangan dengan akidah Islam gitu ya, dengan karena apa namanya eh, dari kebatinan itu, ya yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, misalnya apa namanya mengenyampingkan ya syariat ketika merasa sudah sampai ke tingkat ma'rifat, tingkat hakikat gitu, sehingga tidak perlu lagi syariat, itu jelas-jelas batil seperti itu, ya kan. Nah, hal-hal yang menyimpangnya seperti itu, ya itu tidak disebutkan oleh Ibnu Juzai dalam tafsirnya ini. Wa takalamna an aidan ala asnai asyara maqaman min maqamati tasawufi fi mawadi'iha minal Qur'an. Dan kami telah berbicara juga ya terhadap 12 makom, ya 12 makom dari makom-makom tasawuf ya pada tempat-tempatnya ya dari Al-Qur'an. Jadi antara pembahasan ilmu tasawuf ya ada disebut makom ya atau manzilah. Ya, jadi maksudnya adalah eh, apa namanya akhlak-akhlak yang terpuji ya yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya, misalnya takalamna ani syukri, ya, ada makom syukur. Itu disebutnya makom seperti syukur, sabar, begitu ya, takwa dan sebagainya. Itu banyak. Makom-makom itu sangat banyak sekali. Ya, fatakalamna ala syukri, kami berbicara ya tentang makom syukur fi ummil Quran, ya di dalam ummil Quran, dalam Al-Fatihah ya 5 apa fi ummil Quran 5 ya 5. 5 bainal hamdi wa syukri minal isyraq fil makna. Ya, karena antara pujian dan syukur ya itu ada kesamaan dalam makna, ada istirok. Ya, ada kesamaan dalam makna. Apa persamaannya, apa perbedaannya, kan ada hamdu dan syukur itu. Jadi di situ berbicara makom syukur. Wa takalamna ala taqwa. Kami berbicara tentang takwa fi qaulihi ta'ala fil Baqarah hudal lil muttaqin. Itu kan beliau kaji ya takwa, makom takwa itu, apa keutamaan takwa dan sebagainya. Wala dzikri, makom zikir fi qaulihi ya fiha fadkuru ya fadkuruni adkurkum, ya makom zikir. Wala sabri, ya makom sabar fi qaulihi ta'ala fiha wabasyiris sabirin.
Wala tauhid, maqam tauhid ya fi qaulihi fiha wa ilahukum ilahu wahid. Saya masih dalam surah Al-Baqarah. Walal mahabbah ya maqam mahabbah fi qaulihi fiha walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wala tawakkul ya maqam tawakal fi qaulihi fi Ali Imran. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Walal muraqabah ya maqam muraqabah fi qaulihi fin nisa innallaha kana 'alaikum raqiba. Walal khaufi war raja fi qaulihi fil a'rab wad'uhu khaufan wa tama'a. Ya khauf, tama'an berarti raja. Wala taubah, maqam taubah fi qaulihi fi qaulihi fi Nur, surat An-Nur wa tubu ilallahi jami'an. Walal ikhlas, maqam ikhlas. Fi qaulihi fi lam yakun, maksudnya surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beliau berbicara 12 makom tasawuf ya di dalam tafsirnya ini. Ya, wa ma usuluddin. Nah, ini masih banyak ya. Ya, masih banyak, ada beberapa ilmu lagi yang perlu kita ketahui ya berkaitan dengan ilmu tafsir ini. Kita cukupkan dulu sampai situ. Ya, dua ilmu yang kita bahas. Pertama tadi tentang kisah, yang kedua tentang tasawuf ya, yang diperlukan untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.